Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Hola netizen yang tercinta. Pendeta Gilbert menyampaikan permohonan maaf ke publik terkait video khotbahnya yang viral di media sosial. Pendeta Gilbert menyampaikan permohonan maaf itu setelah menemui Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kalla. Pendeta Gilbert menemui Yusuf Kalla di kediaman Yusuf Kalla di kawasan Jakarta Selatan pada Senin 15 April 2024. Pendeta Gilbert berterima kasih kepada Yusuf Kalla yang menyambut baik kedatangannya. Pendeta Gilbert mengatakan pernyataannya tidak bermaksud mengolok-olok atau menghina umat muslim. Dia menyadari bahwa keberlangsungan Hari Raya Idul Fitri dan Paskah seharusnya membuat suasana menjadi baik. Pendeta Gilbert menjelaskan pernyataannya yang viral itu disampaikan saat memberi khotbah ibadah minggu. Dia mengatakan pernyataannya bukan disampaikan untuk umum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sangat disayangkan ya, seorang pendeta harus berkhotbah atau berceramah dengan konsep seperti ini. Kemarin yang lagi viral Ning ya, menyindir Pak Haji Rhoma Irama. Sekarang seorang pendeta berkhotbah menyindir agama lain. Buat apa? Bapak ini seorang pendeta loh ya, menjadi sebuah panutan untuk teman-teman yang beragama Kristen. Kenapa harus berkhotbah dengan konsep yang seperti ini? Udah jelas-jelas kalau beda agama itu pasti cara beribadahnya dan lain-lainnya itu pasti berbeda. Kenapa harus menjadi sebuah perbandingan? Kadang bener banget sih, adab itu harus lebih tinggi dari ilmu. Setahu saya, semua agama itu ya mengajarkan hal-hal yang baik ya, bukan yang seperti ini gitu loh. Berarti yang salah ini bukan agamanya tapi orangnya. Dan tapi lagi nih, nggak semua orang Kristen seperti ini ya. Saya punya banyak teman orang Kristen tidak seperti ini. Tolong banget ya buat Pak Pendeta sebelum berkhotbah ya, tolong dicari tahu dulu, diketahui dulu 2,5% itu buat apa ya. Jangan langsung brok gitu loh. Apapun agama kita, apapun jabatan kita, itu yang harus dijaga itu mulut ya. Mulut harus dijaga. Pendeta ini menyatakan bahwa Islam hanya mewajibkan sedekah yang 2,5% ya. Makanya mereka harus membersihkan diri, sedangkan mereka 10%. Nanti dulu, 2,5% yang tiap tahun itu beda lagi yang di tiap harinya. Mereka terbiasa bersedekah di setiap hari. Nah, kalian yang ngaku-ngaku 10% dijalankan apa tidak? Itu pertanyaannya. Mana ada orang yang mau bagi 10% di setiap kali mereka dapat berkat? Mana ada? Kalaupun ada itu nggak sampai 1% umat Tuhan yang benar-benar taat dengan perintah Tuhan. Jadi kalau sudah diberi ya kemuliaan oleh Tuhan menjadi ahli agama, itu cukup ajarkan ke jemaat masing-masing untuk memiliki akhlak yang baik. Jangan malah menceritakan agama orang, jangan malah menghardik agama orang, jangan malah mencaci maki agama orang. Mau diapakan juga ya, orang-orang muslim ini lebih mulia. Ada nggak coba orang yang setiap kali membuat acara misal maulid nabi, santunan anak yatim, sedangkan di dalam Alkitab diajarkan ya sambangi janda, fakir miskin, anak yatim, itu kan ada di Alkitab. Dijalankan tidak? Walaupun ada yang menjalankan itu tidak sampai 10%. Jadi jangan memancing-mancing di air keruh ya, karena tiap apa ucapan kalian itu sebetulnya tuh kalian sedang menceritakan diri sendiri. Ahli agama yang ada ya bicara masalah perpuluhan, bicara masalah bahwa tiap umat itu dengan cara menyembah Tuhan itu benar-benar harus tertib, memberikan ini dan itu. Hasil uangnya kemana sekarang? Kalau Islam itu jelas untuk anak yatim ya, pembangunan masjid, sampai-sampai kadang mereka dicemooh karena meminta-minta di pinggir jalan ya.
Tapi kalau kita sendiri bagaimana? Nggak malu sementara kita mencemooh orang lain, kita pakai mobil mewah, ya kan, perhiasan mewah. Dari mana itu uang? Sedangkan Tuhan, ya, Tuhan itu berfirman, berikan perpuluhan agar ada makanan di gereja. Itu kan, makanan di gereja itu bukan berarti untuk para ahli agama, bukan untuk mereka yang menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah, bukan. Itu uang harusnya disalurkan. Sudah disalurkan belum? Gitu. Apakah Yesus menggunakan mobil mewah, menggunakan menggunakan fasilitas? Iya kan? Itu saja dulu. Jadi sekali lagi, sebagai ahli agama, terserah orang lain mau menghina. Ya, Yesus saja sebagai apa saja kan, jangankan dihina sampai dibunuh. Lah kita, kalau seumpama kita pengikut Yesus, kita harus mampu memikul kuknya, ya. Harus bisa menerima. Jangan apa-apa marah. Sekarang ada Protestan progresif, ya, Kristen progresif itu mulai dimusuhi. Nah, sekarang begini, kita jangan suka menganggap agama kita ini lebih mulia. Agama itu mulia, cuma perilaku tiap umatnya itu bagaimana. Yang jadi masalah kan di perilaku manusianya, bukan agamanya. Agama tuh semua mulia, baik, itu semua agama, tapi perilaku gitu, perilaku dari para jemaat dan juga para pemimpin di rumah-rumah ibadah itu bagaimana perilakunya. Sekarang kalau disebut Kristen progresif ini dianggap sebagai musuh. Nah, berarti ada ketakutan di situ, takut bersaing, takut apa? Karena apa? Jangan kalian bilang progresif menyesatkan. Justru yang menyesatkan kalian. Menyembah manusia lebih dari Tuhan, itu sudah menyesatkan. Tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik buat umat-umatnya, itu sudah menyesatkan. Ya, kalau yang namanya agama apapun, manusia seperti apapun, membuat keributan, ya, menghina si A, si B, itu kan sudah bukan representatif dari agama. Itu kalian yang menggunakan cara, ya, menggunakan cara kalian berdalih karena kalian itu sebagai seorang pemuka. Jadi sekali lagi, ya, dijaga bicara, karena ini akan jadi pemicu. Dan juga ini buat pendeta ini kayak orang nggak tahu kamu siapa aja. Orang juga tahu kamu siapa, hanya aib kamu belum dibongkar Tuhan. Itu aja, ya. Jangan dibiasakan mengkafir-kafirkan orang, ya. Orang lain juga bisa menganggap kalian kafir. Kenapa? Contoh, bangsa Israel itu dipuja-puja, ya. Bangsa Yahudi dipuja-puja lebih dari Tuhan, ya. Itu kan sudah jadi pertanyaan besar. Yesus saja berdoa kepada Allah Bapa, ya. Tapi kalian itu setiap hari yang ada di kepala bangsa Yahudi, itu sudah murtad kalian. Orang lain bisa saja, ya, mencemooh balik kepada kalian bahwa ini adalah agama menyimpang. Bisa, bukan nggak bisa. Ajaran ini sudah tidak benar karena lebih hanya membicarakan satu, masalah politik, kedua, masalah manusia. Jadi ajaran Yesus yang mewajibkan kita untuk bersedekah, untuk beribadah, itu nggak ada. Hanya sibuk saja memuja-muja Bani Israel. Bisa saja orang lain menganggap kalian juga ajaran sesat loh, kalau mereka mau, ya kan? Ajaran yang benar itu adalah yang ada itu di kitab-kitab suci. Jangan dipelencengkan, ya. Dengan bentuk apapun itu, mau bagaimanapun itu, kalau yang sudah ada di kitab suci, itu sudah dinubuat. Di akhir kata itu sudah jelas, tidak boleh menambah dan mengurangi. Kan sudah jelas di situ. Kita jangan apa-apa menganggap bahwa kecuali progresif ini, misalnya suami boleh buat bareng-bareng, istri buat bareng-bareng, itu boleh disebut Kristen yang sesat. Kalau dia hanya menunjukkan misalnya dalam pendapat bahwa jangan terlalu berat lah, tapi jalankan
ringankan saja. Yang ringan-ringan, yang memang benar-benar itu yang sudah dinyatakan oleh Tuhan sebagai firman. Kalau cuma sebatas itu, kita nggak bisa bilang orang itu sesat atau apa. Yang sesat mungkin kita sendiri, ya. Karena agama ini sudah dilabelkan oleh pemerintah, baru kalian menganggap mungkin agama kalian ini boleh dibilang yang diakui. Tapi kalau pemerintah di Indonesia nih, apalagi Menteri Agama yang benar-benar mempelajari tiap agama yang ada di Indonesia, pasti tahu itu nanti. Kita ini kan begini ya, sebetulnya ya, kalian mau menyembah siapa, mau memuja siapa, itu nggak ada urusan kita. Kita ini negara Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah itu Tuhan. Titik. Caranya bagaimana itu masing-masing, iya kan? Nggak bisa ada agama lain. Jadi Kristen itu bukan cuma Protestan, man. Protestan itu kapan datangnya, iya kan? Itu bukan yang pertama. Kristen itu banyak. Ada Ortodok, ya kan? Ada Katolik, banyak gitu. Jadi jangan sembarangan, kecuali mereka menyimpang dengan hal-hal yang di luar batas norma-norma sebagai manusia. Nah, sekarang kalau kita bilang kita tuh manusia bernorma, kok kita biarkan negara Israel membabi buta, membunuh, meratakan masyarakat Palestina malah pada senang. Giliran sekarang dibombardir, teriak-teriak. Iya kan? Padahal di Palestina banyak juga loh orang Kristen. Tapi nggak ada hati kita di situ. Berarti kita orang sesat itu. Kita hanya mendompleng agama itu hanya dibuat sebagai tameng buat kita supaya kita dilindungi. Iya kan? Kita mengatasnamakan, misalnya kita nih si agama A, supaya kita dilindungi. Berubah sikap, ya. Kalau orang Muslim itu jangan suka dihina-hina. Mereka itu punya kapasitas sudah tepat, ya. Hidup itu mereka ada kepercayaan bagaimana nanti di akhir zaman. Begitu.